Tuhan kita akan baca 2 ayat. Tapi dalam PowerPoint cuma 1 ayat yang saya munculkan. Saya undang kita berdiri bersama-sama baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12. Boleh ditayangkan? Kita sama-sama baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dua belas. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu melimpah kepada kami. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, kami kembali boleh diperdengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu tidak sia-sia. Seperti air hujan yang turun ke bumi, mengairi bumi, demikian firman-Mu kiranya mengairi akan hati kami dan bertumbuh dan berhasil. Terima kasih Bapa, berhasil 100 kali ganda. Berkati juga hamba-Mu untuk memuraikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa kemarin yang mengikuti prosesi pemberkatan nikah dan proses-proses selanjutnya teristimewa pada waktu hari Selasa. Ya, pemberkatan nikah. Tidak banyak yang datang. Padahal itu saudara seimanmu, saudaramu. Okelah, mungkin karena hari libur, enggak masalah. Kemudian hari Kamis kita diundang dalam prosesi selanjutnya dengan adat dari pihak wanita. Saya lihat juga banyak yang enggak hadir. Hari Sabtu dikatakan hari libur, juga enggak banyak yang hadir. Jadi kemana? Ya, kemana yang lain? Bukankah kita tahu bahwa April itu saudara kita, ketika ada saudara kita lagi bersukacita, firman Tuhan katakan bersukacitalah dengan yang bersukacita. Tapi berdukacita, menangislah dengan yang menangis. Ini enggak memenuhi firman Tuhan. Bapak Ibu tidak memenuhi firman Tuhan, katanya saudara. Tapi yang hadir dapat dihitung dengan jari. Saya berharap tidak terjadi demikian lagi karena masih banyak yang muda-muda ini. Masih ada giliran berikut Surya, giliran berikut ada Carlos, gitu ya. Tiap hari kalian melihat sukacita mereka dengan sukacita bergaul, ya, memadukan kasih untuk mengambil keputusan hidup dalam satu rumah tangga, dukung dong. Itu sebagai wujud kita bersaudara dalam Tuhan. Saya waktu hari Kamis berangkat pergi ke tempat pesta. Saya pergi karena pagi-pagi saya sudah membawa orang tua saya, ibu saya yang sudah umur 87 tahun. Rawat, ya, rawat kembali di Rumah Sakit Mata Pekanbaru. Selesai itu saya berangkat. Nah, saya dari rumah sudah diberitahu, ya, karena pagi-pagi saya sudah katakan kalau tidak di Sherlock mana, saya tahu tempatnya, saya bilang gitu. Jalan Segar gitu kan, ada tempat HKBP di Jalan Segar. Jadi dari rumah saya berangkat, ketika saya dari Rumah Sakit Pekanbaru, Rumah Sakit Mata Pekanbaru, mampir di rumah membawa, ya, orang yang kukasihi, ya kan. Pasti Bapak Ibu tahu, nggak usah tanya lagi. Yang pakai baju merah di depan ini. Saya bersama-sama dia berangkat. Saya sudah pasang nih Google, ya, Waze saya pasang untuk menuju ke tempat Jalan Segar. Tapi saya kan harus ngantar ibu saya. Kan saya tidak bilang sama Google, aku mau ke Jalan Segar. Tapi izinkan aku mampir dulu membawa dan mendrop ibu saya. Saya nggak ngomong gitu, saya hanya pasang aja. Ada kesepakatan saya dengan Google, dia tunjukkan mana jalannya. Ya kan? Terus dia udah tunjukkan, saya pasang di mobil, saya jalan. Waktu saya jalan dari ujung jalan Nangka itu, dia suruh belok kanan. Untuk lewat Patimura,
lewat Ronggosito, nanti lewat jalan yang sempit itu, terus sampai ke Jalan Segar. Nah, saya sampai ujung Dalam Nangka, belok kiri, karena saya harus ngantar ibu saya ke Pintu Angin. Saya lihat nggak protes itu, Waze itu nggak protes. Karena tadinya sudah diarahkan jalan sana, sekarang arahnya ke kiri, mau menuju ke Pintu Angin untuk mendrop orang tua saya dulu. Nggak protes dia, nggak ada bilang, Herman, kan sudah sepakat kita, ya mau menuju ke sana, tujuannya sudah ada, jalannya sudah kutunjukkan, ya kan? Nggak ada dibilang, dia diam aja. Tak lama kemudian, setelah saya antar ibu saya sampai, kan kemudian dia reroute lagi, artinya dilakukan lagi, ya kembali dilakukan schedule ulang, di reroute lagi. Nah, ayat yang kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini ditulis oleh seorang nabi yang Bapak Ibu yang tua-tua mungkin masih ingat. Di dulu Alkitab dulu ada yang namanya kitab Nuduk Yeremia, betul? Halo, yang udah berumur? Atau belum pernah baca Nuduk Yeremia? Sekarang dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan ratapan. Jadi seorang nabi yang penuh dengan tangisan. Kenapa? Karena dia melihat kondisi daripada umat pilihan yang sudah masuk dan tinggal di tanah perjanjian, tapi oleh karena mereka memberontak, mereka tidak taat, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Dalam kondisi di Babel inilah Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada umatnya. Dengan tangisan-tangisan yang tidak henti-hentinya, dia melihat kesedihan daripada umatnya ini. Ya. Lahirlah firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Nabi ini atas perintah Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini merupakan penegasan pengulangan janji Tuhan. Tak usah dibaca, kalau dibaca panjang. Bapak Ibu catat saja di dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 10. Di sana Musa sudah katakan, apabila kamu masuk ke negeri perjanjian yang diberikan Tuhan Allah kepadamu, dan apabila kamu ingkar janji, apabila kamu memberontak, kamu akan diserahkan. Tetapi kalau kamu menyesal, kamu bertobat kembali, kamu berbalik kembali, maka aku akan kembali membawa kamu ke jalan yang benar. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 10. Pengulangan janji Tuhan inilah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ketika umat Allah bersama dengan dia ada di tanah Babel, di tanah pembuangan. Dengan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kau. Mengenai kamu yang berbicara tentang bangsa Israel. Tuhan punya rencana. Tuhan punya satu janji untuk pemulihan. Mungkin kita kondisinya seperti itu. Lahir sebagai orang GPDI. Tapi perjalanan kita bersama Tuhan, banyak kali kita protes, banyak kali kita tidak setuju dengan Tuhan, kita mengambil jalan kita sendiri. Tapi pagi hari ini, kalau kepada umat Allah, Allah memberikan penegasan janji ulang untuk di pemulihan itu, maka pagi hari ini, firman Tuhan ini masih relevan bagi kita. Karena tidak ada satu orang pun dari sejak lahir sampai dia meninggal, dia akan tetap on the track. Kalaupun ada, hanya tertentu orangnya. Tapi umumnya kita semua begitu. Jangan Bapak Ibu bersedih. Saya pun juga seperti itu. Ketika dibaptis umur 16 tahun, entah kemanalah saya berpikir dan berpinjak. Entah kemanalah pola pikiran saya. Saya berjalan dengan kemauan saya sendiri. Tuh. Padahal umur 18 tahun, saya sudah bernasar mau melayani Tuhan. Keliling sana, keliling sini, lari sana, lari sini. Umur 49 baru masuk sekolah Alkitab. Cukup lama kan? Nah, kondisinya seperti ini. Tuhan menegaskan mengulangi janjinya bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman atau sampai kepada kesudahan alam. Oleh karena Allah berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam, ketika kita melenceng sama seperti tadi saya gambarkan, sama seperti Waze ketika saya melenceng mengantar ibu saya dulu, tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh Waze untuk membawa saya sampai ke jalan segar.
dia juga tidak berprotes, dia diam saja, tapi kemudian dia reroute lagi. Kemudian dia buat lagi perjalanan baru untuk kita kembali pada tujuan semula. Kiranya kita juga semua mau ngeh dengan tujuan semula untuk kembali kepada surga kekal. Kita ini adalah orang-orang yang berada di perantauan karena tempat kita di surga. Filipi 3:20. Tempat kita di surga. Kita ini semua adalah manda. Kita semua ini adalah perantau. Ya. Oleh karena itulah pagi ini perhatikan baik-baik. Kita masih tetap dalam koridor tema kita. Perjalanan batiniaku itu tema utama. Tapi subtemanya pada hari ini adalah keberhasilan perjalanan rohanimu. Keberhasilan perjalanan batiniamu. Ya, silakan ditayangkan perjalanan batinnya, keberhasilan perjalananku. Itu yang kita mau lihat pada pagi hari ini. Ya. Nah, Tuhan tidak pernah kehilangan rencana. Rencana A gagal, rencana B. Tuhan tidak pernah kehilangan rencana. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah kehilangan strategi. Enggak. Mungkin kita pikir, wah begini. Tuhan tidak pernah kehilangan strategi. Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu berbahagialah Bapak Ibu yang sudah mengenal Tuhan dan sudah percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya. Tetapi mari kita memperhatikan, ya. Mari kita memperhatikan kalau kita mau berhasil dalam perjalanan rohani kita harus memperhatikan sisi kegagalan dan sisi keberhasilan. Ya. Ada dua sisi kegagalan dan sisi keberhasilan. Pagi hari ini saya ingin mengungkapkan dua contoh saja. Sebenarnya banyak, tapi dua contoh masih terkait. Kalau saya sampaikan banyak-banyak nanti jam 2 pulang Bapak Ibu semua pada marah sama saya. Jam 12 sudah jam makan. Ya kan? Saya ambil dua contoh. Ya, contoh pertama masih tidak jauh berdasarkan apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Dua murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem sebagai pusat iman dan pusat pengharapan menuju kepada Emmaus. Arti Emmaus adalah air panas secara simbolik. Berarti adalah tempat secara jasmani untuk mencairkan kebekuan dalam hati kita, pengharapan kita yang belum kesampaian. Ketika mereka berjalan, firman Tuhan kita sudah baca, Yesus mengambil inisiatif menghampiri mereka, berjalan bersama-sama, bercakap bersama-sama sepanjang perjalanan. Seandainya waktu hidup kita adalah satu hari. Dari pagi-pagi mereka berjalan menuju ke Emmaus. Firman Tuhan ayat 29, saya kalau tidak salah, ayat 27 atau 28 di sana dikatakan, ketika mereka hampir tiba, di sana firman Tuhan katakan, ketika hari telah menjelang malam, bahasa firman Tuhannya. Yesus seolah-olah akan melanjutkan perjalanan, tetapi mereka bermohon, tinggallah sesaat karena hari sudah malam, matahari sudah akan terbenam. Ketika meninggal, akhirnya mereka tahu. Tetapi yang saya mau katakan, dari pagi sampai matahari telah terbenam, telah menjelang terbenam, bahasa Alkitab mengatakan, maka itu sepanjang hari. Andai kata ukuran hidup kita adalah sepanjang hari, miris dan betapa malangnya. Kita berjalan tapi kita tidak ngeh ada Tuhan bersama dengan kita. Sehingga kita berjalan dengan pikiran kita, dengan ide kita, dengan agenda kita yang penuh dengan kegagalan. Jadi, kegagalan bisa terjadi oleh karena hati yang tertutup. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kekecewaan. Seperti minggu lalu saya sampaikan, meletakkan iman yang dasar. 1 Korintus 15 ayat 19 di sana dikatakan, kita adalah orang yang paling malang kalau kita dalam hidup ini saja berharap kepada Kristus. Meletakkan dasar iman yang salah, hati penuh dengan kekecewaan, pikiran dipenuhi dengan kekecewaan, dan tidak menyadari, tidak memiliki satu kepekaan. Saya mau bayangkan, kalaulah Yesus berjalan bersama, bercakap-cakap, tak mungkinlah berjalan bersama-sama itu bercakap-cakap dalam jarak 2 meter. Pasti dekat. Artinya apa? Masih terjangkau dengan tangan.
teman seperjalanan itu. Tapi tidak ngeh, tidak punya kepekaan. Bukankah banyak juga anak Tuhan ya sebegitu giat menjadi WL. Begitu giat hamba Tuhan menjadi pengkhotbah. Begitu giat menjadi pemain musik. Aktif. Tapi hidupnya kan tidak mencerminkan Kristus ada di dalamnya. Banyak, bukan Bapak Ibu, banyak kalau saya katakanlah seperti saya sekarang berdiri di sini. Bukankah Bapak Ibu kan, oh kalau sudah berdiri di sini luar biasa. Tapi banyak aktif dalam gereja. Begitu selesai, cepat-cepat turun, cari belakang tempat belakang. Betul? Ya. Masih banyak yang seperti itu. Lihat penampilan luar biasa. Tapi Tuhan tidak melihat penampilanmu. Tuhan tidak melihat jingkrak-jingkrakmu atau Tuhan tidak melihat betapa luar biasamu. Tapi Tuhan melihat hatimu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku dapat melihat hati seseorang. Supaya aku tidak salah pilih. Untuk ditetapkan sebagai pelayan. Karena aku mau. Kita semua diberkati. Ya. Saya rasa minggu lalu kita ibadah penuh dengan sukacita. Dan saya mau setiap kali ibadah kita digerakkan oleh Roh untuk penuh dengan sukacita. Ya. Tuhan tidak melihat bagaimana gerak-gerikmu, penampilanmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Ya. Dua murid ini berjalan menuju ke Emmaus. Hatinya tertutup, tidak bisa melihat, tidak punya kepekaan. Ada Yesus berjalan bersamamu. Mungkin seperti itulah kondisi kita. Itu membawa kegagalan. Untung di akhir perjalanan masih ada hal yang lain. Karena apa? Karena mata mereka tertutup, tidak menyadari siapa teman seperjalanan itu. Bukankah Amos pasal 3 ayat 3 mengatakan, berjalankah dua orang apabila belum bersepakat? Kita harus selalu bersepakat dengan Tuhan supaya kita tidak berjalan dengan agenda kita. Kalau mau berhasil. Contoh kedua, saya akan memberikan satu contoh lagi. Coba kita buka Kejadian pasal 13 ayat 8 dan 9. Ya. Jadi hati yang tertutup merupakan kegagalan dalam perjalanan kita. Saya akan baca ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan, banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kita baca lanjut ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sampai di sini. Ketika masing-masing sudah berhasil. Halo Bapak Ibu, kadang-kadang harta itu membuat kita tidak nyaman juga. Saudara yang sana berhasil, kita berhasil. Ya. Mungkin kadang-kadang bisa lebih nyaman ketika sama-sama susah, sama-sama bisa nangis, sama-sama bisa pegang tangan, sama-sama bisa berdoa. Ini gambarannya apa? Kalau seseorang dalam rumah tangga baru nikah, masih belum berhasil, wah doanya sangat-sangat kental. Pegang tangan istri, kita doa sama-sama. Tapi ketika sudah berhasil, mau berdoa sama-sama, belum tentu punya waktu. Bapak penuh dengan agenda sidang, rapat. Ibu ditinggalkan sendirian tidur di rumah.
ketika sudah berhasil, bisa berselisih. Betul? Makanya Tuhan katakan kita harus setia dengan sahabat seperjanjian dari masa muda. Saya berharap di sini tidak. Saya berdoa supaya semua berhasil, tapi keberhasilan itu jangan membuat Anda terpisah. Ya. Nah, diceritakan di sini bahwa karena masing-masing sudah kaya, akhirnya pisah. Karena ladang penggembalaan itu tidak cukup luas bagi ternak mereka. Zaman dulu kan ukuran kaya itu jumlah ternak yang dimiliki. Akhirnya ambil kesepakatan, kita pisah. Kamu kalau pilih kiri, aku kanan. Kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Ketika kepada Lot diberi kesempatan untuk memilih, maka dia mungkin tegak, mungkin ambil kursi, berdiri dan dia pandang sekitarnya. Dia melihat, wah, lembah Yordan betapa luar biasa, airnya banyak, tamannya subur seperti taman Tuhan, terhampar dari Mesir menuju ke Zoar. Itulah yang dia lihat. Sehingga akhirnya dia pilih di sana. Tapi tidak melihat resiko konsekuensi rohani ke depan. Ketika dia pilih, kita maju ke pasal 19, di sana dikatakan bahwa bangsa Sodom dan Gomora, orang Sodom dan Gomora begitu bejat di mata Tuhan dan Tuhan turun untuk memusnahkan itu. Tahu Bapak Ibu ceritanya? Akhirnya Lot harus rela meninggalkan istri yang dicintainya. Harus mati bersama dengan hukuman Tuhan di Sodom dan Gomora. Belum lagi keturunannya tidak mencerminkan keturunan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu baca sendiri setelah pasal 19 kejadian itu. Artinya apa? Ketika kita salah memilih, kita ada lembah kejatuhan. Cepat atau lambat kita akan jatuh. Jadi artinya gini. Artinya posisimu tidak menentukanmu. Tanah yang subur bukan suatu ketentuan untuk keberhasilanmu. Ingat, kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Karena ternyata tanah juga ada tahun sabatnya Bapak Ibu. 7 tahun kita olah, tahun 6 tahun kita kelola, tahun ke-7 harus ada tahun sabat tanah. Mengapa bangsa Israel dibuang 70 tahun ke Babel? Karena selama 49 tahun mereka menggarap tanah perjanjian itu, mereka tidak jadikan tanah itu setiap tahun ke-7 adalah tahun sabat tanah. Tanah saja ada tahun sabatnya. Halo Bapak Ibu, harus kita tahu. Kita ada hari sabat hari kita beribadah. Tanah saja Tuhan marah kalau tidak izinkan tahun sabat bagi tanah. Sehingga mereka dibuang 70 tahun di Babel. Karena 490 tahun mereka hidup tanpa memperhatikan firman Tuhan yang meluaskan terjadinya tahun sabat bagi tanah. Tanah yang subur tidak menjamin. Posisimu yang bagus tidak menjamin. Ya. Apa yang menjamin? Apakah pemilihanmu itu ada keberpihakan Tuhan atau tidak? Kalau engkau memilih sesuatu keputusan yang tidak melibatkan keterlibatan Tuhan, keberpihakan Tuhan, alamat Bapak Ibu akan diakhiri dengan kegagalan. Jadi, pilihan ini menentukan. Saya mau mengatakan kenapa pilihan ini menentukan. Besar kecil kita, dari kecil tidak diajar oleh orang tua, sudah dapat memilih. Kenapa saya katakan gitu? Saya melihat anak saya Feby waktu umur 2 tahun. Saya senang menggoda dia, mengganggu dia. Sebelum tidur, saya di tempat tidur, saya taruh di tempat tidur di sudut sini, tempat tidur, sini saya kasih alat mainan, bunyi-bunyian. Anak saya itu narik. Ketika dia jalan, saya terus tarik, pelan-pelan tarik, terus akhirnya saya angkat gini. Umur 2 tahun dia. Dari sini dia jalan-jalan. Ketika saya angkat begini, dia berdiri juga. Saya tahu anak ini, wah, kalau mau sesuatu dia tidak mau berhenti. Dia mau tangkap terus sampai dapat. Artinya apa? Dengan kondisi begitu, ketika saya memberikan 2 macam. 1 roti untuk makan, 1 alat mainan. Dia pilih apa?
Dia pilih mainan. Dia pilih mainan. Padahal roti itu untuk mengenyangkan dia, untuk makan dia. Dari kecil kita tidak terlepas dari kegiatan memilih. Sampai kita dewasa. Persoalannya apakah kamu memilih keberpihakan kepada Tuhan atau tidak. Berkali-kali saya ngomong. Di sini saya udah ngomong berkali-kali. Hari Minggu, di dalam minggu pertama ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Usahakan jangan tinggalkan. Walaupun ada apa. Tapi ada juga demi untuk pertemuan adat. Demi untuk pertemuan segala sesuatu. Tinggalkan ibadah. Pilihanmu. Itu hanya satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kalau pilihanmu itu tidak keberpihakan kepada Tuhan. Baik pilih jodoh. Baik pilih pekerjaan. Baik pilih apa saja. Kalau salah memilih. Anda akan berakhir dengan kegagalan. Ya. Dua saja saya kasih contoh. Tapi tentu kita tidak hanya terus membahas sisi kegagalan. Segi positifnya apa? Sisi keberhasilan. Sisi keberhasilan kita harus percaya akan firman Tuhan. Mengapa tadi pembukaan saya nyanyikan lagu tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram. Bapak Ibu, langit suram bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Langit suram berarti tidak ada penyertaan Tuhan. Ada. Mau bukti? Waktu murid-murid Yesus sedang menyeberang Danau Galilea di tengah malam, ketika badai dan angin sakal menimpa perahu mereka. Tahu Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan, Yesus ketika perintahkan mereka menyeberang ke Galilea, Yesus naik ke atas bukit dan seorang diri dia berdoa. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah pendoa sapat bagi kita, bagi Bapak dan bagi Ibu. Ketika dia lihat murid-muridnya sedang begitu beratnya berjuang untuk dapat mengatasi gelombang angin sakal dalam perjalanan hidupnya, Yesus tampak disuruh datang menghampiri mereka. Bapak Ibu, Anda susah, bukan berarti Tuhan tidak melihat. Tuhan lihat. Tuhan lihat. Tuhan tahu. Tuhan tahu kesusahanmu. Tuhan tahu kondisimu. Anda nggak makan pagi pun Tuhan tahu. Tapi kalau gembala tidak tahu. Ya, mungkin Anda pulang ke rumah, lihat kosmos belum ada masak nasi. Kok nggak ada beras? Gembala nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Apapun kondisinya Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa engsel yang saya pegang jendelanya itu kropos dan akan lepas. Tapi ketika saya tidak tahu saya pegang, Tuhan campur tangan, dia pegang jendela itu. Ketika saya mengebor, jendela itu tidak jatuh karena ada malaikat Tuhan yang pegang. Tuhan tahu segala-galanya. Ya. Maka dia datang. Dia menghampiri murid-murid yang sedang berjuang hidup mati di tengah malam. Saya mau tanya dulu. Apakah Tuhan Yesus pakai kacamata ABRI? Kacamata tentara? Tahu Bapak Ibu kacamata tentara itu yang dipakai dalam masa perang? Di malam hari walaupun musuh jalan dia tampak. Dia bisa lihat. Itu kacamata yang tembus pandang. Tuhan tidak pakai itu. Tapi Tuhan dia adalah Allah yang berada di atas semua situasi dan kondisi kita di atas muka bumi. Dia tahu kita bagaimana kondisinya. Dia tahu Anda sakit. Dia tahu Anda dalam keadaan sekarat. Semua dia tahu. Nggak ada yang dia nggak tahu. Ya, seperti minggu lalu saya katakan, kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit. Dia tahu.
Anda naik pesawat, Tuhan tahu. Anda naik kapal, Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Oleh karena itu, kita tidak bisa lari daripada Dia. Dia peduli sama kita. Dia menyertai kita. Tetapi persoalannya kadang-kadang kita seperti dua murid yang menuju ke Emmaus tidak tahu Yesus datang menghampiri. Sama seperti murid-murid Yesus tidak tahu sesosok pribadi yang datang. Mereka menjerit, itu hantu. Kita seperti itu Bapak Ibu. Tapi pada pagi hari ini ada berita yang luar biasa. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia menghampiri kita, Dia datang kepada kita. Dan kalau kita mau berhasil, tadi satu, kita tahu rencana Dia. Kita sepakat dengan rancangan Dia. Kita mengaminkan firman Dia. Tapi langkah kedua, kalau mau berhasil, jangan Anda terus saja berada di zona nyamanmu. Melangkahlah dengan iman, turun berjalan bersama Tuhan. Kalaulah Petrus tidak punya iman untuk melangkah, meninggalkan zona nyaman dan melangkah bersama Tuhan, seumur-umur dia tidak pernah berjalan di dalam alam supranatural. Anda mau berjalan dalam alam supranatural? Tinggalkan zona nyamanmu dengan iman melangkah. Terkadang Tuhan izinkan kita masuk dalam proses. Ya. Seperti Tuhan katakan begini, kalau kita yakin akan firman-Nya. Waktu Musa sudah mati, Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua, hambaku Musa, dalam Yosua pasal 1, hambaku Musa sudah mati. Bangkit, Anda pimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian yang sudah aku janjikan untuk kuberikan kepadamu, kepada bangsa ini. Jangan lemah hatimu, jangan kecewa. Bahasanya apa itu? Coba kita buka ayatnya. Bahasanya pakai bahasa apa? Yosua pasal pertama. Jangan tawar hatimu, tapi tetap teguh. Setelah Allah katakan kepada Yosua, Allah titip pesan satu. Pesan Allah ini ingat, kita semua harus ingat. Jangan lupa di ayat 8, Yosua pasal 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis, supaya engkau berhasil dalam seluruh perjalananmu. Tidak mungkin kita akan berhasil dalam perjalanan rohani kita, batinnya kita, kalau kita tidak melibatkan dan tenggelam dalam firman Tuhan. Kita bayangkan, ya, karena janji Tuhan udah jelas, aku menyerahkan Yeriko ini kepadamu, tapi engkau harus berjalan setiap hari 1 kali keliling, tanpa ngomong. Kadang kita berjalan, kita belum melihat hasilnya, belum lihat hasil, tapi firman Tuhan katakan, walk by faith not by sight. Berjalanlah dengan iman bukan dengan penglihatan. Jutaan, 2 juta mungkin Jumat yang berangkat mengelilingi kota Yeriko. Setiap hari mereka keliling tanpa melihat hasil. Kita berjalan walaupun belum melihat hasil. Itu namanya berjalan dengan iman. Kita berjalan walaupun kita dalam proses. Tetap apa? Tetap setia. Dibutuhkan iman, kesetiaan. Walaupun kita belum melihat hasil. Walaupun kita masih dalam proses, mungkin baru hari ketiga, hari keempat, belum nampak hasil. Tapi kita tetap setia mengikuti arahan firman Tuhan, taat. Yosua katakan, jangan satu orang pun bergumau, berkata-kata, diam saja. Satu, percaya, taat. Lakukan walaupun belum melihat hasil. Setia walaupun masih dalam proses. Tapi akhirnya kita lihat, ya, keberhasilan itu menjadi nyata kan. Jadi kalau kita libatkan Tuhan dan kita berjalan dalam iman, maka kita akan berhasil.
Kedua murid Yesus akhirnya dia dipulihkan kembali setelah ditenggelamkan dalam firman Tuhan, di mana sepanjang jalan dari pagi sampai menjelang matahari telah menjelang terbit, telah terbenam. Mereka dipenuhi dengan firman Tuhan. Mereka dipenuhi sepanjang perjalanan dipenuhi dengan firman Tuhan. Apa kata Tuhan kepada Yosua? Renungkan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan firman Tuhan ini, ya, supaya menjadi darah dagingmu, ya kan? Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan berhasil di perjalananmu. Halo Bapak Ibu. Sudahkah Bapak Ibu menjadikan firman ini darah dagingmu? Ya. Mari, hidupilah firman ini. Karena kita mengenal Tuhan lewat firman. Ya. Saya minggu ini, antara dua. Mau sampaikan firman Tuhan ini atau ini atau ini atau ini. Lagu tadi saya menyimpang sedikit. Lagu tadi bagi saya, Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Aku nyanyi lagu ini di sini, nyanyi lagu ini, nyanyi lagu itu. Aku dibawa oleh firman, oleh Tuhan ke dalam peristiwa seorang anak yang lahir buta. Pertama dia katakan, aku tidak tahu. Kalaupun dia bisa menyembuhkan aku, tidak mungkin Tuhan mendengarkan orang yang berdosa. Pertama kali dia mengakui Yesus bukan orang berdosa. Tapi ketika didesak dia katakan nabi. Tapi terakhir setelah dia bertemu dengan Tuhan, bukan hanya kamu berbicara, tapi kamu telah melihat dia yang sedang berbicara dengan kamu. Akhirnya dia sujud menyembah. Bukankah lagu itu? Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku tersakagum. Bila ku lihat hidupku. Bapak Ibu coba renungkan. Bayangkan orang yang lahir buta. Dia tidak tahu. Tiap hari dia dikasih makan oleh ibunya. Dengan kasih ibunya, dengan kesabaran membesarkan dia. Membesarkan dia. Mungkin satu hari dia berkata, hal yang paling kurindukan kalau aku bisa melihat wajah ibuku yang merawat aku, membesarkan aku. Baru manusia. Tapi ketika dia tahu yang menyembuhkan dia adalah Tuhannya. Oh, dia langsung sujud menyembah Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Indah sekali lagu ini. Ya, saya menyimpang sedikit bukan? Nah, saya kembali kepada ayat firman Tuhan. Kenapa tadi Allah berbicara kepada Yeremia? Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kamu hari depan yang penuh bahagia. Ayat 11, tapi ayat 12 katakan, bila engkau berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ketika kita tenggelam dalam firman-Nya, ingat akan janjinya, yakin akan janjinya, kita berjalan sesuai dengan firman-Nya, bukan berarti kita tampak kegagalan. Jangan Bapak Ibu katakan, aku sudah ikut firman Tuhan, semua sudah kupenuhi semua. Persembahan aku sudah lakukan, perpuluhan aku sudah lakukan, aku semua sudah lakukan, tapi kok masih gagal. Halo Bapak Ibu. Bapak Ibu mau diproses terus? Ya. Terus diproses, berproses terus. Ya. Ketika ulat menjadi kupu-kupu, tidak hanya melalui satu proses. Sekian banyak proses. Dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Ya. Semua ini mari kita berproses. Kalau kita mau ikut proses Tuhan, kita pasti berpihak dalam kemenangan. Dan akhirnya kita lihat tembok Yeriko dimenangkan. Mereka menang. Dan akhirnya kita lihat ketika mereka ditenggelamkan dalam firman Tuhan. Dua murid yang tadinya meninggalkan pusat imam dan pusat pengharapan, meninggalkan Yerusalem. Akhirnya mereka kembali dipulihkan, semangat mereka dikobarkan lagi.
Ada Bapak Ibu yang sekarang patah hati, patah semangat, patah masalah, patah segala-galanya. Asal bukan patah tulang punggung aja lah. Patah segala-galanya. Ya. Mau kembali, datang kepada Tuhan. Kita hanya dapat mengenal janjinya. Kita hanya dapat mengenal janjinya lewat firman Tuhan. Kita hanya diteguhkan siapa dia, kita mengenal dia lewat sini. Bapak Ibu tidak akan mengenal Tuhan kalau Bapak Ibu tidak tenggelam dalam firman Tuhan. Ya. Semua ini pilihan kita, apakah kita mau memilih untuk datang mengenal dia dengan sungguh-sungguh, atau kita memilih untuk mengenal dia sepintas lalu saja. Ada orang mengenal tentang Tuhan, tapi ada orang mengenal Tuhan. Siapa yang mau memilih mengenal tentang, aku mengenal tentang Tuhan? Tunjuk tangan. Oh, kalau aku tidak mau mengenal tentang Tuhan, tapi aku mengenal Tuhan. Kalau aku mengenal tentang Tuhan, Tuhan itu pembuat mujizat. Tuhan ini begini, Tuhan ini begini. Tapi kalau aku kenal Tuhan, aku kenal pribadinya, hatinya, rancangannya, pikirannya, semuanya. Aku kenal dia. Oleh sebab itu mari, pilihlah. Pilihlah pada hari ini. Apakah kau memilih dalam keberpihakan dengan Tuhan, atau kau memilih agendamu. Tapi kalau saya, seperti Yosua katanya, pilihlah bagimu hari ini. Kepada siapa engkau beribadah? Kepada Allah yang nenek moyangmu tinggalkan di kota Ur Kasdim, di tempat dahulu dia tinggal. Atau kepada Allah orang Mesir, karena Abram dari Ur Kasdim pernah ke Mesir. Atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu duduki. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yang mereka lihat, mereka saksikan sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Siang hari mereka melihat tiang awan, malam hari mereka melihat tiang api. Dan ketika mereka berhenti di dalam Bilangan pasal 10 ayat yang ke-34-35 di sana dikatakan, kalau mereka mau berhenti, Musa katakan, Tuhan kembalilah. Tapi kalau mereka mau berjalan, Tuhan bangkitlah, supaya semua orang takut akan umat-Mu. Maka pada pagi hari ini, dua hal untuk membuat Anda berhasil. Satu, tenggelam dalam firman-Nya. Kedua, berjalan dengan iman. Kalau ada kegagalan, berserulah. Petrus coba berjalan dengan iman. Tapi ketika fokusnya beralih ke air, ke angin, ke gelombang laut, dia tenggelam. Tapi ketika dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Saya nggak tahu. Ketika dia katakan Tuhan, mana lebih cepat gerakan Tuhan untuk menolong Petrus menurut pandangan Bapak Ibu, atau gerakan hukum gratifikasi, tenggelam. Artinya lebih cepat tangan Tuhan meraih. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong Bapak Ibu dan saya kalau Anda berseru kepada Dia. Amin. Tidak pernah terlambat untuk menolong. Secepat dan lebih cepat dari hukum gratifikasi. Satu benda kalau dilemparkan ke atas, jatuh dia. Karena hukum alam, hukum gratifikasi. Tapi Tuhan lebih cepat dari gerakan hukum gratifikasi. Ketika dirasakan angin itu begitu, dia mau tenggelam. Petrus katakan, Tuhan tolong. Lebih cepat dari hukum gratifikasi. Karena dia menguasai apa? Dia berdaulat atas seluruh hidup kita. Dia berdaulat atas alam, berdaulat atas lingkungan. Itulah Tuhan yang pada pagi hari ini berkata, aku tahu rancanganku untukmu. Aku tidak pernah kehilangan strategi buatmu. Aku tidak pernah tinggalkanmu. Tapi engkau mau memilih yang terbaik atau tidak. Dan apakah engkau mau melangkah dengan iman. Karena aku siap senantiasa menolongmu. Biar ini menjadi perenungan kita bersama. Sebelum Anda pulang, renungkan ini. Apakah Anda mau memilih yang terbaik dan mau berkata, aku siap Tuhan untuk memilih engkau dan aku siap sejalan dengan rancanganmu karena aku tahu rancanganmu tidak pernah gagal. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdiri.